dan punya adik yang bernama Harun. Adik Lewi namanya Yahuda, yang kelak menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berhari Minggu. Pagi hari ini kembali Pastor Daud menjumpai saudara-saudara, ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali menyaksikan satu buah video, di mana video ini adalah ceramah seorang ustadz yang sejujur-jujurnya, bahkan dengan fasih menceritakan apa yang ditulis oleh Alkitab. Bahkan kalau saya nilai, Bapak Ustadz ini mengutip sejarah-sejarah Alkitab dan mengcombine kepada Al-Quran, dan menurutnya sejarah yang ditulis di dalam Alkitab adalah sejarah yang pertama sekali dan agama Islam mengadopsinya. Namun dia mengatakan bahwa tetaplah bahwa agamamu agamamu, agamaku agamaku. Seperti apa ceramahnya saudara? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Dari Nabi Adam turun sampai kepada Abraham, yang Anda yakini sebagai Abraham. Abraham itu nama aslinya dalam Quran itu disebut dengan Ibrahim. Katolik, Kristen, Yahudi, Kristen Armenia, dan Kristen Ortodok menyebutnya sebagai Abraham. Di dalam Islam menyebutnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan orang Arab. Ibrahim itu lahir di satu tempat yang bernama Ur Kaldani, dan itu ada di negara yang bernama Babilonia. Hari ini disebut dengan Irak atau Irak. Orang Indonesia menyebutnya Irak, orang Arab menyebutnya Irak. Ibrahim, nah ini bu, ibu, suami suka ngasih hadiah enggak? Suka ngasih hadiah? THR. Pak, istri pernah ngasih hadiah sama bapak? Hadiahnya apa? Anak Ustaz. Oh, anak. Makanya anak saya banyak karena hadiahnya sering dikasih Ustaz. Bu, Pak, Nabi Ibrahim orang Babylon menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Karena tidak punya anak, nah, siapa tahu ini jadi motivasi buat ibu. Saking cintanya Sarah kepada suaminya yang bernama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim dikasih hadiah sama Sarah. Mudah-mudahan ibu juga ikut Sarah. Apa hadiahnya Sarah kepada Ibrahim? Memberikan hadiah seorang istri yang bernama Hajar. Kira-kira mau ikut ibu? Aduh, mohon maaf Pak Kades, kesempatannya udah habis. Kemudian dikasih hadiah, nama istri itu adalah Hajar. Hajar itu berasal dari Kanaan. Kanaan itu hari ini Palestina, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Ardus Syami, bumi Syam. Bumi Syam itu hari ini menjadi 4 negara. Ada Palestina, ada Suriah, ada Jordania, dan ada Libanon. Itu bumi Syam. Sedangkan Makkah dan sekitarnya disebut dengan Hijaz. Maka tak lama setelah menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Di dalam perspektif Injil disebut dengan Samuel. Di sana, istri yang pertama yang bernama Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Di dalam Injil saudara ditulis dengan nama Jacob. Jacob punya anak 12 yang disebut dengan Bani Israel. Yusuf bersaudara. Yusuf bersaudara, abangnya ada satu di antaranya bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak Musa dan Harun. Di sebelah sini abangnya Lewi punya abang namanya Yahuda, yang kemudian nanti beragam menjadi agama Yahudi. Yahuda punya anak, keturunannya bernama Daud.
Daud di dalam Injil disebut dengan the King of David. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana isi daripada ceramah Ustadz Zain ini, saudara. Buat kita itu tidaklah menjadi sesuatu yang mengherankan, karena di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu adalah induk daripada Al-Quran. Jadi tidak mengherankan kalau sebagian, bahkan hampir setengah dari apa yang dituliskan di Al-Quran itu semuanya diambil dari sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, itu sebabnya Ustadz Zain ini bisa dikatakan cukup menghafal ya sejarah-sejarah, bahkan keturunan-keturunan dari zaman Adam sampai tadi kita dengar ke zaman Abraham, lalu Abraham anaknya Ishak, dan Ishak itu lahir dari perempuan yang bernama Sarah, lalu Samuel, lalu Ismail itu siapa ya, dan ibu daripada Ismail ini siapa, dan kenapa Abraham bisa sampai melahirkan Ismail. Dan Ustadz ini bisa dikatakan cukup pintar atau sangat mengerti sejarah-sejarah itu, saudara. Tentu secara logika ya, orang yang punya kemauan belajar, orang yang ingin mencari sejarah yang benar, tentulah dia akan mencari sumber yang valid, sumber yang bisa dipercaya. Nah, sudah pasti bahwa Ustadz Zain ini dia selalu membuka, bahkan membaca Alkitab untuk membuat satu studi perbandingan dengan apa yang dia yakini, yaitu di Al-Quran. David punya anak namanya the King of Salomo, yang disebut dengan Sulaiman. Sulaiman punya 2 orang anak tidak jadi nabi, namanya Yarub'am dan Yarub'im. Turun ke sini, punya keturunan yang bernama Imran, yang bernama Hana. Hana punya anak dengan suaminya yang bernama Imran. Hana punya anak bernama Maryam. Di dalam Injil disebut dengan the Virgin of Mary, perawan Maria. Islam menyebutnya Maryam. Punya anak laki-laki yang disebut sebagai Isa al-Masih, yang Anda meyakini sebagai the Jesus of Christ. Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Ismail tidak punya keturunan Nabi. Setelah 3000 tahun lebih, tidak ada kenabian di bangsa Arab, melainkan hanya seorang keturunan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, terus nanti kepada Haidar kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim alaihi salam. Artinya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu asal usul yang bernama Ibrahim atau Abraham. Cuma beda nenek. Neneknya Isa itu perempuan Mesir yang bernama Sarah. Neneknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Hajar yang berasal dari Palestina atau Kanaan. Jadi biar jelas. Jadi biar tidak saling tuding, tidak saling tuduh, kemudian saling membenci di antara sesama. Yakini apa yang Anda yakini, Islam yakini apa yang kita yakini, dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah Islam, harus tetap menghormati perbedaan. Tapi ketika bicara soal akidah, lakum dinukum waliyadin. Itulah indahnya Islam. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa bangganya kita menjadi umat Kristen yang mempunyai Bible atau Alkitab, ya, bahwa sesungguhnya seluruh sejarah yang ada di muka bumi ini sebenarnya di Alkitab itu sudah ditulis, bahkan nama kota-kota, negara-negara, bahkan kejadian-kejadian yang pernah dulu terjadi itu kita bisa pahami sampai hari ini kalau kita mau belajar dan rajin membaca Alkitab. Ya, kalau Ustadz ini aja mau menggali sebuah pengetahuan ya di dalam Alkitab, kenapa kita tidak, saudara? Dan satu hal adalah kiranya semua ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini ya berlaku seperti Ustadz Zain ini. Ya, dia dengan jujur dan dengan apa adanya dia menceritakan ulang seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, sekalipun dia lebih banyak
membuat sebuah pengertian atau nama yang dituliskan lewat bahasa-bahasa yang dituliskan oleh bahasa Arab atau yang di Al-Quran. Tetapi tidak bisa disembunyikan bahwa setiap potongan-potongan nama atau kisah yang disebutkan itu semuanya mutlak dan jelas, totali, itu semuanya ditulis dari dan didapatkan dari Alkitab. Baik saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, kita berdoa agar kiranya siapapun atau ustadz-ustadz yang mencoba menggali dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang sejarah dan kebenaran, itu mereka boleh dapatkan di Alkitab, dan Tuhan menerangi hati mereka dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Baik saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.